Kalian bisa buat di dapur eksklusif, kelihatan mewah dapurnya, harganya nggak nyampe 100.000. Teman-teman juga jadinya bisa beli juga, ya kan? Yang ada uang, kebetulan baru dikasih ditransfer sama suaminya, tinggal beli. Tuh, iya kaca sayang, kaca say, ini kaca. Habis guys, ku tambah lagi semenit lagi aja ya. Semenit lagi ya. Semenit terakhir ya. Semenit terakhir. Oke, semenit terakhir sayang. Buat madu, buat kaca. Bangga dong mam, halo. Iya Yun. Pelangi di hatimu kaca sayang. Orang yang nyinyir tanda iri dengki karena nggak bisa niru, betul. Mamski sangat yakin dia nggak akan bisa jadi host untuk jualan e-commerce di TikTok, nggak bakal bisa. Coba gue pengen tahu dia bakalan bisa nggak jualan sama TikTok gitu ya. Nggak bakal bisa, yakin gue. Nunggu transferan masuk mam buat beli tempatnya, madunya udah check out, tinggal nunggu tempatnya. Oke. Tenang aja, Mamsi doain rezekinya lancar dan transferannya selalu lancar. Amin. Tunggu sebentar ya mam. Tenang aja sayang. Tenang. Nanti Mamsi tambah waktunya. Kita tambah waktunya ya. Aku tambah deh waktunya 2 menit lagi. Tuh 2 menit. Bagus kan tempatnya? Ambil say. Ambil tempatnya cantik. Cantik banget. Dari kaca ya ininya ya. Tuh. Yes. Tebel, cantik banget. Kakak Lisa ambil langsung sayangku. Ambil say, Mamsi tambahin waktu 2 menit tuh. Ini tuh Mamski taruh di sudut kopi. Jadi Mamski punya sudut kopi kayak gitu, ya kan? Nah ini madu Mamski taruh di sana, barengan sama mesin Nespresso untuk bikin kopinya dan untuk bikin foam susunya ada di situ. Jadi dia kelihatan cantik banget nih. Kalian lihat ya. Tuh. Kita bawa ke sana. Cantik banget nggak sih? Ya kan? Untuk sudut kopinya, tempat madunya di sini. Ini buat susu, ya kan, untuk bikin foam susu. Tuh lihat guys, kayak gini guys, tuh. Gitu sayang. Jadi kan dapur kita tuh kelihatan cakep gitu loh. Tuh kelihatan manja tuh dari jauh kayak gini. Ya kan tuh. Ini tuh tempat buat Mamski bikin kopi, bikin teh, ya. Mamski suka bikin teh, kopi, karena kita kan minuman yang favoritnya ya memang cuman kopi dan teh aja sekarang ini. Nggak minum-minum yang lain, nggak ada barbar. Adanya coffee tea area. Udah, ini Mamski pilih yang bentuknya diamond ini karena dia isi 200 ml, mewah, kaca, jadi madu nggak rusak gitu loh say. Habis deh, madunya tuh nggak rusak, rasanya enak. Kalau wadahnya wadah kaca gitu kan, terus ketutup, awet gitu loh madunya tuh. Ini udah lama juga Mamski punya, mungkin udah dari yang coffee area ini udah dari tahun lalu sih. Ya Mamski nemu ini tuh dari tahun lalu nih, kayak bulan-bulan apa ya, bulan-bulan Agustus September kalau nggak salah ini. Jadi kalau teman-teman mau, ambil deh, bagus banget guys. Oke, udah habis ya waktunya ya sayang ya. Enaknya tuh jadi host TikTok untuk jualan itu bisa kasih lihat inspirasi-inspirasi, bisa ditiru teman-teman ya nggak sih? Buat gue itu kayak kepuasan batin, kepuasan tersendiri. So Nepos beli tuh mesin kopi, orang udah punya dari dulu, dia baru beli. Dengan bangganya dia pamer. Ke siapa? Oh ya? Baru beli mesin kopi. Mesin
mesin espresso kayak gitu tuh udah dari zaman masih tinggal di Guangzhou 10 tahun yang lalu udah pakai, lebih malah. Nespresso itu gue udah mulai pakai tuh kayaknya hampir lebih di atas 10 tahun deh. Alhamdulillah Mam, madu dan tempatnya sudah check out. Ih Cuca, makasih buat yang transfer ya untuk pelangi di hatimu. Thank you. Emang enak ya, endul ya. Nanti rumahnya cantik deh, pasti cantik. Kalau Mamski tuh pakai madu untuk gantiin gula, kan udah umur 50-an say. Jadi gue udah gak terlalu makan gula lagi gitu. Terus oh ya, buat wangi-wangi. Jadi kita kembali lagi ya guys. Itu gue bingung loh, beneran gue bingung. Siapa namanya Nepos itu, dia kan sama Doktif udah dilaporin ya, tapi mangkir terus, nggak akan datang terus tuh. Mau nyampe kapan ya? Dese. Mam, berita Doktif sama DRL masuk TV. Wow, serius? Serius? Bentar gue lihat dulu. Doktif. Serius? Akhir-akhir ini ramai di media sosial ya soal produk skincare overclaim. Kok bisa? Ada Pak Irwan, Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM. Bukan. Ini udah lama ini say. Ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Asman bang, ini aku langsung. Kok Dokter Richard Lee ini live? Sembilan aja ya. Yang mau moisturizer. Dia masih live loh, Dokter Richard Lee. Ntar dulu say. Mana sih Doktifnya say? Assalamualaikum, hai guys. Dokter detektif. Yang mana masuk TV say? Tunggu di sana. Mungkin tunggu ribut-ribut sama Mamski kayak ketemu gitu kalau Neposnya. Oh si Nepos ya? Doktif nggak? Oh iya dia emang nggak mau berdamai, udah lama kan? Akun DRL masih jualan salmon. Ih, serius? Thank you Lismi, makasih ya. Ini DRL ini kacau ya. Desa masih jokulan. Ih. Oh ya? Penangguhan Asman bang. Coba kita dengar berita dari Doktif ya. Penangguhan penahanan dengan alasan dia sakit, karena dia nggak sakit, 1000% dia nggak sakit. Dia mulai melakukan siasat berpura-pura, dia akan berpura-pura sakit, kena GERD, panic attack, habis itu nanti minta dibantarkan di rumah sakit Polri, setelah itu dia minta pulang. Omongannya Doktif ini, lihat aja nanti ya, kemungkinan hari ini. Jadi makanya Doktif kenapa ungkapkan sekarang, agar nanti pihak Polda Metro Jaya mendengarkan ini dan meng-cancel untuk melakukan penangguhan penahanan. Tolong ya, orang ini tidak kooperatif. Jelas banget Suneo tidak kooperatif. Jadi kalau sampai dia ditangguhkan, jadi jangan heran kalau masyarakat berpikir bahwa ada apa-apa di PMJ. Aduh PMJ. Ya, tetap tegak lurus merah putih. Kan? Tim dari PMJ punya yang namanya dokter kesehatan di situ. Tahu ini orang pura-pura atau enggak. Kemarin dia pada saat akan ditahan, dia selama 4 jam dia pura-pura sakit guys. Dia pura-pura menggigil, dia sakit. Kenyataannya dia keluar dalam kondisi yang sehat-sehat aja kan, seperti yang kalian lihat pada saat dia di borgol keluar.
itu dua semua dia berpura-pura sakit selama kurang lebih 4-5 jam. Ya Allah. Ya, jadi dokter katakan strateginya dia sekarang dia akan kembali mengulangi, dia akan berpura-pura sakit. Padahal kemarin kalian tahu lawyernya bilang bahwa kondisi saudara DRL itu sehat walafiat. Kok tiba-tiba jadi pura-pura sakit? Ya Kenapa? ampun Kalau sampai Tuhan. dikeluarkan berarti semua tahanan dari Polda Metro Jaya silakan untuk berpura-pura sakit, kena lambung atau panic attack. Karena kalian pasti dibantarkan. Aduh, ya Satu Allah. dibantarkan, semua tahanan wajib untuk dibantarkan. PMJ gimana sih Polda Metro? Ayo Ya, dong. tidak ada yang namanya perlakuan istimewa kepada saudara DRL. Ya, satu dibantarkan karena sakit, semua dibantarkan. Nah, itu keadilannya. Ya, jadi nggak ada. Gitu. Tidak ada yang namanya keadilan perlakuan istimewa. Udah nggak ada. Ya, aduh. Silakan. Jadi kalau misalnya nanti tahanan yang lain silakan bisa sakit berjamaah. Mending kalian barengan aja. Jadi kalau misalnya kan bisa sama-sama kayak seolah-olah kayak keracunan gitu. Jadi kan bisa bareng tuh. Ya kan kalau semua sakit bareng kan seolah keracunan masih make sense lah ya. Tapi kalau cuma satu orang sakit dibantarkan terus dipulangkan ke rumah dengan alasan minggu yang lalu dan hari ini dilaksanakan. Ya, jadi kalau sampai hari ini seorang Sunio dilepaskan, berarti dugaan dokter seminggu itu yang lalu bahwa strategi itu digunakan itu tepat. Ya, tapi dokter belum bicara itu ke masyarakat. Baru sekarang. Kenapa? Karena ini nunggu-nunggu detik-detik pelepasan dia, guys. Anjrit. Ya, kalau sampai dia Mau dibantarkan, dilepasin. dia dilepaskan. Wah, Gila DRL. Gila PMJ. nanti pasti dokter akan. Kenapa? Karena dia harus menjalani pemeriksaan dari laporannya dokter yang bertubi-tubi dari Polda Jabar, dari Polres Jakarta Selatan. Ya, itu udah bertubi-tubi dia akan dilakukan pemeriksaan, guys. Makanya dia sekarang berusaha untuk pura-pura sakit. Aduh, pura-pura sakit. Penangguhan penahanan dengan Gila. alasan dia sakit, padahal dia nggak sakit. 1000% dia nggak sakit. Gila. Dia mulai melakukan siasat berpura-pura. Dia akan berpura-pura sakit, kena GERD, panic attack. Habis itu nanti minta dibantarkan di rumah sakit Polri. Setelah itu dia minta pulang. Makanya nanti ini, lihat aja nanti, ya kemungkinan hari ini. Jadi makanya nanti kenapa ungkapkan sekarang agar nanti pihak Polda Metro Jaya mendengarkan ini. Aduh, Polda Metro Jaya, please banget. Polda Metro Jaya, please banget, please Polda. Penahanan. Jangan dong kalau sampai ada satu orang yang bilang sakit terus dipulangin ku piye. Please. Please. Please, cu, please. Dia sakit, padahal dia nggak sakit. 1000% dia nggak sakit. Nggak sakit Dia loh. mulai melakukan siasat berpura-pura. Dia akan berpura-pura Tuh. sakit, kena GERD, panic attack. Habis itu nanti minta dibantarkan di rumah sakit Polri. Setelah itu dia minta pulang. Makanya nanti ini, lihat aja nanti, ya kemungkinan hari ini. Jadi makanya nanti kenapa ungkapkan sekarang agar nanti pihak Polda Metro Jaya mendengarkan ini dan mengcancel untuk melakukan penangguhan penahanan. Tolong ya orang. Lolin, aku sih nggak suka nggak sukanya elu itu nggak penting buat kita ya Lolin ya. Lu nggak suka sama Doktif, apa kontribusimu untuk masyarakat Lolin? Kalau Doktif, lu mau suka kayak mau nggak suka kayak Doktif tetap akan menjalankan tugasnya, yaitu beliau ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari Lolin. Bukan. Doktif nggak perlu pengakuan darimu Lolin, nggak perlu. Nggak perlu mau Lolin suka, mau Lolin nggak suka, Doktif tuh nggak perlu. Doktif hanya akan terus berjuang. Ya, mau you like it or you don't like it doesn't matter to her. Paham, Say? Begitu juga untuk orang-orang yang gak suka sama Mamski. Gue gak suka sama lu Mamski, lu gini. Aduh, bodoh amat lu. Ya kan? Gitu loh. Tadi Dokter udah bilang ya, bakalan ada skenario lagi untuk pura-pura sakit. PPS, pura-pura sekong dari DRL. Sehingga kalau terbukti nih berarti PMJ
kecewa loh gue patah hati gue sama PMJ. Beneran, masih dagang tuh. PMJ marwahnya di mana, say? Kemarin aja dilepasin, bilangnya kan sakit berapa minggu yang lalu si DRL alias Suneo. Udah ngaku-ngaku sakit, PMJ melepaskannya kan. Tiba-tiba boro-boro sakit, malahan pergi makan bercheers-cheers di posting sama Bang Hotman tuh, bercheers-cheers dia pakai minuman begini. Udah gitu live TikTok, adodo. Orang satu mana yang masih bisa jalan, bisa dinner, nge-cheers sama temen-temen, abis itu live TikTok. Malu gak sih jadi PMJ? Kalau gue sih malu. Tolonglah jangan terlalu kelihatan vulgar sekali. Nanti masyarakat bakalan underestimate, terus juga hilang kepercayaan. Untuk apa sih? Demi apa? PMJ ngebela satu orang, lawannya masyarakat seluruh Indonesia, yang mana kita udah sangat merasa dirugikan loh dengan produk yang abal-abal, salmon-salmon ebol-ebol. Salmon, DNA salmon apa DNA lele? Oh, DNA lele kayaknya. Aduh. Amin, semoga NM segera bebas ya Allah ya Rob. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, semoga Engkau bebaskan NM segera. Nikita Mirzani segera bebas ya Allah, kumpul lagi sama keluarganya ya Rob. Amin. Iya, DNA lele masih jualan. NM kabarnya diduga ditipu 4M sama yang katanya bunda-bunda itu. Hah? Aduh, gua nggak tahu itu berita penipuan, penefu-nefuan gue nggak ngerti, karena aku nggak pernah kontak sama either yang namanya bunda-bunda atau sama NM. Jadi untuk masalah soal Tefum aku udah denger dari 3-4 hari yang lalu. Jadi untuk masalah itu gue bener-bener speechless, nggak bisa ngomong karena nggak ada info dari kedua belah pihak, nggak tahu, nggak ngerti, nggak tahu sama sekali, nggak ngerti apa puncanya dari mana, I don't know. Tapi kalau memang ada bukti dan terbukti ya speechless. Dah gitu ya. Karena gak bisa sembarangan ya bicara tanpa bukti ya guys gue. Entah bukti dari si NM juga, timnya NM, atau dari si bunda-bunda itu. Tapi 4M banyak banget cuy. Untuk apa? Ditipu 4M. Kok gue bingung ya. Banyak juga itu lumayan. Kok nominalnya kok kayak si RG sih? Oh my god. Oke. Guys. Sri Lasari bahas kabar Inaroh terbaru mam. Kabarnya ganti nama. Alah. Masih bagus sih ganti nama daripada kayak si Lucinta Luna. Bingung kan lo udah ganti yang itu. Aduh, tapi untuk Lucinta Luna gue ngelihatnya bahagia juga karena Hidayah itu datang. Belum dibahas nih sama Mamski nih Lucinta Luna. Hidayah itu datang, memang kita nggak tahu kapan, bagaimana caranya, tapi Mamski melihat ya Allah sampai dipotong rambutnya. Iya, kasihan loh. Mamski kasih kesan Mamski ya ketemu Lucinta Luna ya. Dia itu orangnya, aku lihat ya, hatinya tuh baik banget. Lucinta Luna. Dia termasuk yang papan atas dalam sosial media ya, dalam sebagai seorang selebgram atau tiktoker atau influencer lah ya, pada umumnya influencer, tapi down to earth. Very very down to earth. Orangnya itu sopan, lembut, baik, hatinya baik. Lucinta Luna. Aku kenal di pengadilan ya, waktu PN Jaksel kasusnya Niki sama
Reza Gladys, ketemu di sana, nggak nyangka gitu, orangnya ramah, terus juga respect sama yang lebih tua, lembut, hatinya lembut, baik. Nah sekarang katanya udah mau kembali lagi ke nama yang lahir, nama laki-lakinya Fatah. Ya syukur alhamdulillah, kalau memang merasakan hidayah dari Allah itu sudah datang, Mamski support buat Lucinta Luna alias Fatah ya, Muhammad Fatah, namamu indah sekali Muhammad Fatah. Gitu ya say, Muhammad Fatah. Coba Lucinta Luna sebagai Muhammad Fatah, sangat senang loh Mamski, sangat mendukung, beneran sangat mendukung. Apabila awal mau kondot, Hmm? jangan mana Lucinta Lunanya, tunggu. Lucinta Luna. Lucinta Luna, transgender Indonesia. Terlahir dengan nama Muhammad Fatah pada 16 Juni tahun 1989. Anak ke-8 dari 9 bersaudara. Secara terang-terangan, Lucinta Luna mengaku sudah melakukan operasi plastik lebih dari Ini mah 18 kali. 2003. Yang sekarang dong, yang baru. Oh ini dia nih. Ya bisa dibilang sih bener normal ya. Terus karena gue itu Dulu namanya siapa dulu? Dulu Muhammad Fatah. Kapan lu pengen berubah jadi wanita? Do you remember? Ini kapan? Oh ini 2024. Yang baru. Capek nggak sih jadi seorang? Ini nih yang paling baru. Oh ini yang baru nih, yang baru. Capek gue. Ya Allah Luna, Masya Allah. Pas bagian Oh iya ini ya guys, tunggu bentar. Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar. Terus pas takbiran aja tuh gue kayak di kamar aku nangis. Oh ya. Kali ini gue duluan. Mbak, besok pada ziarah di keluarga gue yang lain. Kok biasanya kemarin gue tuh pakai baju muslim yang di belakang, sekarang gue pakai baju koko. Gue gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang minta maaf, Mbak. Batal loh, ini batal yang datang asli. Capek, lelah. Nggak tahu harus mau ngapain lagi. Aku tuh udah 10 tahun nggak pernah sholat. Ya, Hah? sholat apapun, maksud bukan sholat apapun. Kalau sholat yang wajib, ya aku nggak mungkin lah ngasih tahu. Tapi kalau untuk sholat kayak hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, itu mana belum pernah. Dan Kasian, kalau aku ziarah pun juga selalu pakai baju yang nggak sesuai dengan kodrat. Jadi gimana sih supaya aku tuh nggak dihujat, tapi hidupku tenang, tentram, damai. Makanya aku memberanikan diri, tapi beraninya aku di luar negeri gitu. Dan pas pada saat momennya Idul Fitri itu kan gue kayak pengen lah sholat di bagian sop laki-laki sesuai dengan kodrat, meskipun gue udah legal semuanya, udah berbentuk seperti ini, kayak diapresiasi di negara orang gitu ya. Teman-teman influencer gue tuh pada ngerangkul gue apapun itu, dibanding di negara gue. Saya mau berubah kembali ke kodrat, tolong bantu saya, tolong bimbing saya, tolong jangan hujat saya lagi dalam masa proses perubahan. Saya pengen dicintai, saya pengen disupport, saya pengen didukung. Ya mungkin aku bakal tutup sosial media. Aku pengen fokus. Boleh peluk gak sih Lun? Tutup sosmed. Capek gue. Kasihan, berarti kena mental ya. Kasihan Lama lo tuh ya gak sholat Allah. id. Ya kan? 10 tahun tahu lu sholat. Pas bagian mana yang paling getar? Pas bagian Allahu Akbar 7 kali. Oh sedih. Allahu Akbar. Terus pas takbiran aja tuh gue kayak di kamar aku nangis. Ya kan? Oh kena dapat hidayahnya itu pas lagi Allahu Akbar 7 kali. Ih merinding ih. Mbak, pasti besok pada ziarah di keluarga yang lain. Biasanya
kemarin gue tuh pakai baju muslim yang di belakang, sekarang gue pakai baju koko. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang minta maaf, maaf. Ini patah loh, ini patah yang datang asli. Capek, lelah, nggak tahu harus mau ngapain lagi. Coba sholat tobat lo nih. Sholat tobat 2 rakaat. Lu bangun malam. Ini gue bukan guruin ya, tapi gue juga dengan popularitas yang gue rasain, kadang gue suka nggak ngerasa gue ini siapa sih, gue tenang nggak sih gitu. Jadi gue tuh belajar untuk sholat tahajud 2 rakaat, habis itu gue lanjut sholat tobat 2 rakaat, terus udah gitu gue nunggu sampai subuh. Itu aja dulu diulang-ulang tolong, karena buat gue ya, ketenangan itu lebih mahal harganya. Kita hidup bisa tenang tanpa kita pengen diakuin orang, pengen divalidasi orang. Yang penting diri kita tuh tenang dulu loh. Kita walaupun uang nggak banyak banget ya, kalau kita hidup tenang, itu enak loh. Cukup aja, lu happy. Yang penting tuh happy, Beb. Yang penting tuh happy. Benar, yang penting happy sih. Karena lu kalau lu semakin lari, semakin jauh dari Allah, lu juga semakin nggak ngerti lo mau kemana. Iya, benar banget. Jadi sekarang tuh kayaknya percaya sama manusia tuh kayaknya nggak usah deh. Iya, setuju. Iya nggak sih? Manajerku juga ngomong kayak gitu. Setuju banget. Nggak usah percaya sama manusia. Kayaknya juga lu dari dulu kayaknya hidup lu juga kayaknya salah berteman mulu juga ya. Iya sih. Aku tuh orang yang kayak misalnya berteman, kalau ya udah kita ngikut. Iya, Makanya aku tuh orangnya baik banget loh, lu cinta Luna. Fatah. Fatah tuh orangnya baik banget, asli. Circle-nya gitu. Dia tuh polos anaknya. Fokus lu, mau bisnis, mau usaha, sedekah dibanyakin. Orang lain nggak usah tahu. Iya benar, sedekah dibanyakin tuh benar, itu kunci. Korea, pergi deh. Terutama Jumat Berkah. Jumat Berkah tuh kalian harus wajib dan subuh. Iya kan? Lu di Indonesia udah ngerasain semua, penjerong udah. Iya kan? Kasihan banget. Jadi maksudnya udah jadi lu tuh gila lo Lun. Gue ngeliat dulu, inget nggak waktu zaman gue punya podcast dulu yang lu bener-bener baru keluar dari penjara. Lu tuh Hermes hebatnya, Lu kasih laki nggak? gak lah, mana ada, itu kan kenang-kenangan. Iya kan, maksudnya lu juga itu gila, perjuangannya gila banget sih Lun. Sampai hari ini, iya nggak sih? Iya sih. Boleh peluk gak sih Lun? Ya Allah Luna. Capek gue. Ya Allah Luna. Masya Allah. Banyak beban pikiran di dalam diri aku tuh udah bener-bener kayak aku pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Makanya gue tuh yang gue takutin Lun, kalau situasi lagi kayak lu itu ntar larinya balik lagi minum, salah pergaulan. Ingat kan Lun? Ingat kan, lu salah gaul, lu salah main, larinya jadi kesana. Jangan ya Lun. Enggak. Kalau kan gue dijebak. Iya, tapi kan kita nggak tahu lo dijebak atau enggak. Apa itu kan intinya salah gaul juga, salah lingkungan. Ya kok, iya bakalan enggak akan gue. Jangan, pokoknya apapun udah. Mungkin Bener sih. salah tempat sih Lon. Gue pernah posting sesuatu. Handphone gue mana? Dijual ya? Enak banget gue. Oh ini ada di sini. Nih. Gue selalu baca kata mutiara Nih, kayak gitu. gue pernah posting, ini bagus banget. Ini insya Allah lu bisa pakai ini bagus banget. Yang pertama, hidup nggak harus disukain banyak orang. Cukup nggak nyusahin orang lain aja itu udah hebat. Betul. Itu bisa lo jadiin words juga. Ya, udah sekarang ini lu balik hidup buat diri lu sendiri aja dulu. Buat diri lu sendiri, lu cukupin hidup lu cukupin batin lu cukupin hati lu buat lu dulu sendiri. Gak usah berusaha nyenengin orang lain, gak usah. Ya,
Nah, gue ada kata-kata lagi nih. Kan sekarang kakak udah berubah penampilan seperti ini. Kakak merasa nggak bakalan banyak banget lagi nantinya ekspektasi dari teman-teman di luar? Kita nggak tahu ke depannya gimana. Betul. Apalagi kalau misalnya nanti gue gabung sama influencer sana, sama pihak sana, ya karena kan manajemen gue kan ngizinin juga. Manajemen gue juga bisa bolak-balik ke Korea kan. Karena tetap manajemen gue forever gitu. Kalau dia Nanti setia kalau misalnya gue banget. ada kayak Setia semacam banget. syuting, gue kan sering udah Setia bikin banget. wajib baca ya, karena waktu itu kalau misalnya nanti ada adegan gue bikin gay itu kan harus namanya aktor itu kan harus profesional kayak lu pakai gitu. Ya tolonglah jangan dihujat lah gitu. Mental gue tuh udah bener-bener udah drop banget. Nah, kalau menurut gue nggak nemu kata-katanya. Gue mau ganti handphone aja. Coy. Ada nggak yang lebih baru dari iPhone? Intinya gue pernah posting. Intinya adalah kita itu akan dihargai siapa diri kita apabila tempat kita tuh nggak salah. Ah iya. Iya betul. Gitu. Ya mungkin lu salah tempat lu. Lama tuh nggak sholat. Betul. Benar-benar. Aduh. Lucinta Luna yang gue tahu orangnya baik hati, sangat rendah hati, nggak sombong sama sekali. Padahal namanya udah besar, tapi dia ketemu siapapun, teman-temannya juga yang masih mungkin belum ada nama sama sekali pun dia anggap sama aja. Ketemu yang lebih tua, ketemu Mamski juga dia sangat respect. Dan memang hatinya Lucinta Luna ini tulus. Jadi kalau kamu tadi ada yang komen, jangan kemakan drama lah, apalah, I don't care ya. Buat aku Lucinta Luna sekarang bertransformasi lagi kembali kepada kodratnya yang lama. Untuk saat ini itu sudah bisa aku apresiasi banget. Oke, itu nggak gampang. Nggak gampang pastinya. Dari yang semuanya udah cewek, udah perempuan, terus tiba-tiba merasakan hidayahnya untuk bisa balik lagi, itu menurut aku udah harus diapresiasi. Jangan kebanyakan ngejulitin orang. Jangan kebanyakan ngejulitin orang, jangan sombong. Maunya nanti dia gimana itu kan kedepannya ya. Yang penting sekarang ini intinya dia mau berubah, ya udah diapresiasi. Gitu loh guys. Ya. Oke. Aduh. Lucinta Luna. Ya, betul Mam. Iya. Nobody's perfect. Betul. Gak ada orang yang sempurna. Mami apa kabar? Halo ayangnya Bajri. Big hug Muhammad Fatah. Iya, intinya masih yang pernah juga yang mama yang orang lain lakukan. Betul, bener tuh kakak, bener setuju. Iya. Intinya kalau orang udah lagi ada tujuan baik, disupport. Kan tujuannya untuk menjadi kembali ke fitrahnya berarti baik kan? Itu disupport. Gitu loh say. Tugas kita itu hanya mensupport orang-orang yang pengen berubah ke arah kebaikan. Ya. Kalau orang-orang yang jahara, yang punya pikiran atau berbuat kejahatan sama orang lain, itu baru kita langsung protes, langsung kita istilahnya kasih tahu, kita kritik kalau dia memang jahara. Tapi kalau kayak Lucinta Luna menuju ke kembali ke fitrahnya dia, merasa ada hidayah, kesadaran, ya itu harus disupport karena itu menuju kebaikan gitu loh say. Itu betul sekali story Ana. Sejauh apapun kamu melangkah di jalan yang salah, putar balik. Betul, Allah tidak pernah mengunci itu. Betul sekali. Setiap orang punya jalan hidup sendiri, jangan pernah ngurusi masalah hidup orang lain. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Dan kalau misalnya Lucinta tadi bilang, tolong dong jangan nanti dihujat kalau ada apa-apa dia di Korea dengan influencer-influencer di sana gitu kan. Itu berarti apa? Dia minta support dari kita semua. Kalau untuk gue, support kebaikan itu harus wajib. Untuk orang-orang yang mau berubah menuju kebaikan, gue akan support. Pastinya.
Tapi kalau orang-orang yang misalnya jual skincare abal-abal, yang menjadi dalang, yang selalu ikut campur Markus, jadi Markus nggak jelas, itu bisa gue libas guys. Kayak Doktif ya kan? Pasti ikut campur, udah pasti. Apalagi kayak Doktif, dia punya title dokter, dia bisa akses ke laboratorium, dia bisa kompeten untuk ngetes ingredients apa yang ada yang bisa dia spill ke masyarakat gratis lagi, nggak perlu kita yang bayar laboratorium, Doktif aja yang bayar. Tapi akhirnya dari infonya Doktif, kita yang di rumah ini bisa tahu, yang ini nggak bagus ternyata bodong, nggak ada isinya. Nah kayak begitu, ya kan, penting itu untuk ikut campur urusan orang, penting, ya kan, gitu sayang. Nah Allah Maha Besar Maha Pengampun, betul sekali. Setuju. Buat Lucinta Luna, aka as known as Muhammad Fatah, apabila sudah datang hidayah itu dan kau ingin berubah kembali ke fitrahmu, Mamski akan mendukung 1000% apapun keputusanmu dalam hidup. Yang aku tahu dirimu, hatimu itu sangat baik. Kamu orang yang baik. Mamski kenal kamu di pengadilan negeri Jaksel, ketemu kamu di sana, sangat berkesan buat aku sampai detik ini. Kamu benar-benar orang yang baik. Dan kamu layak disayangi, sangat layak dan wajib disayangi. Karena Mamski lihat kamu kerja keras, kamu orang yang baik, kamu orang yang rendah hati, dan insya Allah selalu datang hidayah untuk kamu. Apapun keputusanmu, aku dukung untuk Lucinta Luna. Oke? Gitu sayang. Atau Fatah, belum biasa gue manggil Fatah, gimana dong? Belum biasa manggil Fatah. LL ya. Tapi KLL sering gitu katanya mau hijrah, nggak lama berubah lagi ya, namanya manusia. Manusia itu ibaratnya tuh memang naik turun keimanan, terus pikiran kita pagi aja mikir apa, mau makan apa, siang ini gue makan ini siang-siangnya makan yang lain. Ya lu bantu aja lu. Ayo. Manusia tuh kan tempatnya dosa memang. Nggak bisa lu. Oh ya harus gini, aduh please deh. Ya semoga makanya didoain, jangan dihujat. Gue jujur ya, mau jadi tampilannya kayak cowok kayak mau kayak cewek kayak, kalau hatinya gue tau baik gue support. Serius, orangnya kan baik. Mau dia bentukannya kayak cowok, mau dia bentukannya kayak cewek. Kalau Mamski udah baik orangnya, udah baik dia sama gue, orang baik. Tapi kalau bentukannya kayak cewek tulen, ya seperti Nepos, kalau Jahara ya Jahara. Lu apa sih? Bisa, gue nggak suka, nggak mau berteman sama lu, nggak mau gue. Gitu loh say, tuh gimana hati orang aja. Iyalah, lu mau bentukannya lu kayak apa kek, kalau orangnya baik buat gue sayang. Tapi kalau lu perempuan tulen, bener-bener lahir perempuan tapi lu jaharaknya luar biasa, sama temen nusuk dari belakang, terus bikin jadi dalang begini, kasak kusuk, ngatur strategi kasak kusuk. Aduh gue benci banget itu. Gak mau gue berteman, gak perlu perempuan tulen, gue ogah temenan sama lu. Ngapain? Kaget mama. Ini bikin kaget mama. Gitu loh say. Iya. Kayak si LL, dia bertransformasi jadi cewek. Sekarang mau balik lagi seperti asal mulanya cowok. Mamski senang dukung. Kedepannya misalnya pun ternyata dia aku ke cewek lagi, gue cewek, aku tetap sayang sama LL. Tetap, karena gue tahu hatinya dia baik. Intinya gini loh, dia nggak mungkin gitu loh ngejebak temennya, ngejahatin temennya. Bahkan gue yakin banget dia banyak keluar duit buat temennya, saking baiknya. Dia pasti nggak tega ngeliat orang susah tuh, nggak tega, pasti langsung dia bantu. Itu kepribadiannya LL yang gue lihat ya
yang gue rasa gue punya indera gue melihat dia, insting gue melihat dia orangnya baik. Dia kalau ada teman susah dia nggak kuat, langsung bantu. Dia nggak diem, bantu langsung. Itu yang gue lihat dari LL. Mau dia bentuknya cowok, mau dia bentuknya cewek, kalau hatinya baik gue temenin, for sure. Gue nggak ngeliat itu, gue nggak ngeliat cover. Gue liat di dalamnya lo apa. Bentuk perempuan tulen apa sayang? I love you sayang. Iya sayang, I love you sayang. Mama nggak marah. Mama lagi cerita. Anak aku protes nih, si Queenie. Apa sayang? Diam dulu situ ya. Iya mami, kalau Luna baik udah kelihatan nggak pilih-pilih teman. Iya, dan ini dia kan masuk ke manajemen ya. Sampai Koreanya aja manajemennya masih dibawa juga loh, nggak lupa, nggak ninggalin manajemen yang lama loh. Hebat ini Lucinta Luna nih. Dia tuh bener-bener one in a kind loh, satu dari sekian, one in a million, one in a billion malah. Satu dari 1 miliar itu masih tetap setia sama manajemen lamanya. Ya Allah, setia banget ya Allah. Baik tuh dia berarti. Baik tuh anak tuh. Oke guys, sebelum gue pamit ya, ini aku mau spill dulu deh. Ini Angel Blanc, namanya Angel Blanc. Wanginya melati, toothbrush, body mist ya guys. Buat kayak misalnya abis main padel, kamu pengen keluar rumah, pengen wangi tapi seger dan bisa langsung semprot ke kulit. Boleh langsung semprot ke kulit karena ini body mist ya. Kesukaan Mamski Angel Blanc. Kalian mau coba? Mau. Ada 3 varian wangi ya. Enak banget saya. Ada yang 60 dan ada yang 100 mili. Yang ini udah mau habis, yang 60 milinya gue bawa kemana-mana. Tuh kayak gini. Enak banget say. Sumpah. Kalian bisa bawa ini buat olahraga, buat kamu refresh kayak abis mandi. Kayak abis mandi enak banget. Oke, kita langsung masukin aja. Ini terakhir ya say. Aduh Lucinta Luna, I love you so much. Beneran serius. Kita udah ketemu, Mamski udah lihat kamu, ngobrol sama kamu, ngerasain vibrasi kamu, orangnya baik banget. Sedih sih ngeliatnya. Tuh. Oke guys. Ambil aja langsung, cuma ada 1 etalase. Kamu silakan ambil. Kamu bisa ambil yang 100 mili. Ya, Angel Blanc. Yang aku pakai ini Angel Blanc. 100 milinya tuh di harga 141. Yang 60 milinya ada di 80-an aja. Monggo langsung diambil. Sumpah enak banget say. Endulita membahana. Kasih waktu 2 menit. Bentar lagi aku mau sarapan. Dan aku mau pasang bulu mata. Bentar lagi terapis aku untuk pasang bulu mata extension datang. Jadi ini terakhir ya produknya ya untuk Mamski promosiin. Udah ngobrol-ngobrol banyak sama kalian. Thank you so much guys. Oke, ini wanginya top notesnya ada jasmine, middle notesnya tuberose, base notesnya itu dia ada di rangon, crepe, white musk. Enak banget. Boleh ambil yang 100 mili, itu pastinya lebih awet, tahan berbulan-bulan, atau yang 60 mili. Juga awet juga, lumayan banyak, aku tahan juga berbulan-bulan. Ini Mamski pakai seperti kayak refreshment gitu. Abis main padel kan panas tuh, semprotin lagi itu kayak abis mandi. Enak banget, terus wanginya lembut deh. Bisa langsung di badan ya, boleh langsung di kulit. Aman banget. Nah yang warnanya biru ini juga enak. Warnanya biru itu mana wanginya? Nah ini ya. Top notesnya ada pear, melon, fruity. Dia lebih ke fruity ya kalau warna biru ya say. Terus lebih ke sweet juga. Ada freesia, rose sweet, leathery, woody.
Terus dia punya citrus ya kan, seger banget. Ada musk, ada patchouli, dan ada embernya yang warnanya biru. Angel Noah. Kalau favorit Mamski untuk saat ini paling sering pakai yang warnanya pink, yaitu Angel Blanc. Itu enak banget sih. Endul banget, endul, surendul. Capcus guys, yang warnanya merah, dia punya bahannya ada, kalau yang merah ini rose ya. Tuh. Pink pepper raspberry, ada saffronnya, terus Bulgarian rose, Turkish rose, dengan ambergris. Ada oudnya juga. Aduh, udah habis aja lagi. Aku tambah lagi deh waktunya 2 menit lagi deh. Terakhir ya say. Terakhir 2 menit ya sayang. 100 ml, 60 ml say. Nah, kayak gini. Angel Blanc, Angel Noah, dan Angel Amor. 2 menit terakhir. Halo Tante Sally, welcome. Tante Sel, sehat-sehat terus. Salam-salam tante aku guys, Tante Shelly Waroka nih, adiknya papaku. Adik papa, tantenya Mamski yang paling cantik banget deh. Nah, seperti ponakannya. Enggak dong, aku seperti tanteku, kebalik, aku kayak tanteku. Jadi ponakan itu kan di bawahnya, berarti kita mirip ke tante, bukan tante mirip ponakan, jangan kebalik ya. Andur juga sama loh. Aduh, mau damai ibu sama anak. Anak yang ke orang tua, damai itu nggak ada orang tua ke anak, weh. Ini terakhir sayang, ambil yang 160 mili. Untuk aku sekarang, aku suka banget Angel Blanc yang suka wangi melati, wangi tupros, bunga-bunga yang lembut banget.